yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir jamaah sholat maghrib, dilanjutkan dengan kajian ba'da maghrib hingga isya nanti, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa pekan ke depan kita akan merayakan Idul Adha, di mana di situ ada ritual yang terkait dengan penyembelihan hewan ternak, dan itu dilakukan serentak di seluruh muka bumi ini. Bagi kita, ritual kurban itu adalah hal yang biasa, hal yang rutin dilakukan setiap tahun. Tetapi ternyata bagi orang-orang ghairu muslim ini senjata untuk menyerang Islam. Apa yang kemudian dimunculkan? Yang dimunculkan adalah bahwasanya ajaran Islam itu ajaran yang kejam, ajaran yang bengis, ajaran yang tidak memperhatikan hak asasi, persapian, perkambingan, perhewanan, dan seterusnya. Maka dalam waktu yang bersamaan di seluruh dunia ini terjadi pembantaian yang luar biasa besar jumlahnya. Dan kemudian dimunculkan kalau itu adalah hal yang kejam. Kemudian yang disoroti berikutnya adalah cara menyembelihnya. Cara menyembelih yang langsung dipotong di urat lehernya itu dianggap kejam. Dianggap membuat hewan yang disembelih itu merasakan nyeri yang luar biasa, sakit yang sangat. Maka kemudian mereka menawarkan untuk nyembelihnya jangan gitu. Kalau disembelih secara langsung seperti itu, rasa nyerinya sangat besar. Maka kemudian ditawarkan supaya tidak nyeri hewan kurban itu, maka sebelum disembelih itu dipingsankan dulu. Jadi dibius dulu, kemudian pingsan, nggak sadarkan diri, baru disembelih. Itu baru tidak nyeri. Itu yang ditawarkan. Kemudian digembar-gemborkan juga, dan panjenengan saya kira pasti ikut gembar-gembor ini, pasti ikut mitos ini. Apa itu? Kambing itu mengandung kolesterol yang tinggi, sehingga ritual makan kambing, daging kambing dalam tahunan, tiap tahun dijalankan itu adalah ritual yang tidak menyehatkan. Ujungnya nanti bahwa syariat Islam itu adalah syariat atau ajaran yang tidak menyehatkan. Maka kemudian secara global ditarik bahwa ajaran Islam itu ajaran yang tidak menyehatkan. Mungkin panjenengan sudah masuk yang ketiga, bahwa kambing itu tinggi kolesterol, ya. Kambing itu membuat darah tinggi, ya kan? Maka apa yang kemudian dilakukan perilaku Rasulullah dan sahabat dan seterusnya yang disyariatkan itu adalah masuk menjadi bagian dari ritual yang menyakitkan, yang tidak menyehatkan. Sudah masuk ke situ kan panjenengan, ya. Ojo, jangan makan kambing, jangan makan sapi, nanti bikin hipertensi, bikin darah tinggi, tinggi kolesterol dan seterusnya. Nah, momen malam hari ini kita coba untuk memaparkan, semoga bisa menjadi bagian dari penguat iman kita, penguat keislaman kita, penguat ketakwaan kita, ya. Jadi semua aspek terkait dengan filosofi kedokteran itu sesungguhnya rujukannya itu di ayat yang berulang-ulang dikatakan di Ar-Rahman itu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Seolah-olah memang mempertanyakan nikmat Allah mana lagi yang tidak kamu dustakan. Tetapi di balik itu tanda kutip kita ini diperintahkan untuk mencari nikmat-nikmat Allah lain, terutama konteksnya dengan kesehatan yang sehari-hari kita lakukan.
Jadi praktis mulai kita tidur, bangun tidur, terus sampai tidur lagi. Itu kalau kita jalankan syariat Islam dengan baik, ujungnya adalah kita disehatkan oleh Allah. Apapun sudah aktivitasnya. Menjelang tidur, tidurnya seperti tidurnya Rasulullah, miring ke kanan, menghadap ke kiblat. Kemudian tidur, bangun malam, sholat tahajud di sepertiga malam, waktu-waktunya sudah jelas seperti itu, sampai subuh. Diberi bonus bagi yang panjenengan rutin ikut pengajian di sini, diberi bonus adanya ozon O3 yang jauh lebih baik dibandingkan dengan oksigen, dan itu dikeluarkan di sepertiga malam sampai terbitnya matahari. Maka mereka yang sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah, luar biasa efek yang timbul karena diberi bonus oleh Allah berupa ozon. Aktivitas kita, sholat kita, wudhu kita, puasa kita, semuanya itu menyehatkan. Bahkan sedekah yang kita lakukan pun itu menyehatkan. Wa may yukaswa nafsi faulaika humul muflihun. Termasuk menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang gak pelit, orang yang dihilangkan kekikirannya oleh Allah. Orang-orang yang gak pelit, orang-orang yang dermawan, itu menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung. Lah beruntungnya dalam konteks apa? Ternyata keberuntungannya itu dalam konteks bahwa orang-orang yang bersedekah itu Allah hindarkan dari 70 keburukan. Dan seterusnya dan seterusnya. Wis yang katanya akan panjang dan ujungnya juga menyehatkan. Lah maka kita punya kewajiban dengan keilmuan kita masing-masing, punya kewajiban untuk sebagai pembuktian dari kebenaran itu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ibarat gunung gitu ya. Ibarat gunung, sejak Al-Maidah ayat 3 ayat terakhir turun itu sudah finish, sudah final kebenaran-kebenaran hakiki yang ada di dalam kehidupan ini itu ada di Quran itu. Jadi ibarat gunung, puncak kebenarannya itu adalah Quran dan hadis-hadis sahih itu. Sudah, itu berada di puncaknya, selesai sudah itu. Maka kemudian ilmu-ilmu pengetahuan, sains, ilmu-ilmu apapun itu kalau kemudian akan membuktikan isi Al-Quran itu pasti akan ketemu pada perjalanannya nanti. Dan tidak ada yang apapun yang terdapat di Quran dan hadis-hadis sahih terus kemudian tidak sesuai dengan kehidupan, ini enggak ada. Jadi penelitian-penelitian termasuk penelitian tentang kurban ini itu penelitian yang merangkak dari bawah untuk kemudian ketemu dengan kebenarannya itu di puncak gunungnya itu, di puncak kebenaran Al-Quran dan hadis sahih itu. Apa? Ayat tentang bayi yang hamil, bayi di dalam kandungan di ibu hamil itu nanti akan diliputi oleh 3 kegelapan, ya. 3 kegelapan. Apa saja itu? Sebelum 3 kegelapan apa saja itu, kenapa kok disebut kegelapan? Karena ternyata bayi di dalam kandungan itu fungsi matanya belum bisa, belum berfungsi. Maka itu kemudian menjadi bagian dari kegelapan itu sendiri. Maka disebut kegelapan itu karena memang buta masihan bayi itu. Organnya sudah terbentuk tetapi belum berfungsi. Berbeda dengan pendengaran. Pendengaran itu walaupun belum dilahirkan, bayi itu sudah bisa mendengar. Maka terus kalau kemudian kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran pada saat kita sendiri ngaji diperdengarkan, itu bayi yang di dalam kandungan itu mendengar walaupun belum dilahirkan. Redaksional ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu pendengaran mesti lebih dulu daripada penglihatan. Nah, panjang nanti baca macam-macam sudah. Nanti pendengaran dulu, penglihatan baru yang lain. Artinya apa? Pendengaran memang Allah fungsikan lebih dulu dibandingkan dengan penglihatan. Dan itu real buktinya. Kegelapan yang dimaksud apa? 3 itu. Yang pertama cairan ketuban yang ada yang menyelimuti bayi. Yang kedua otot rahim, rahimnya itu kegelapan kedua. Kegelapan ketiganya apa? Otot-otot perut. Jadi kalau dioperasi sesar itu yang dibuka 3 lapis itu. Lapisan pertama otot-otot dari ibu yang hamil, lapisan kedua adalah rahim, ketemu lapisan ketiga
cairan ketuban itu. Nah, kebenaran dari teori-teori dan pembuktian-pembuktian ilmiah itulah yang begitu ketemu sudah naik dia menjadi kebenaran sebagai penjelasan dari apa yang ada di Al-Quran, hadis-hadis sahih itu. Ya, maka penting untuk menjadi bagian dari filosofi kedokteran ini adalah memadukan antara keimanan dan keilmuan. Ya fa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Perpaduan antara keimanan dan keilmuan inilah yang mampu mengangkat derajat manusia itu di mata Allah, termasuk juga di mata manusia. Jadi orang-orang yang beriman dan berilmu itu disegani. Orang yang beriman dan berilmu itu langkah lakunya semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dalam konteks kedokteran Islam itu memadukan antara keimanan dan keilmuan itu. Termasuk juga yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ya, kurban. Nah, ini yang sekilas tadi sempat kami sampaikan. Kurban itu bagi muslim hal yang biasa, tetapi bagi non muslim itu tanda tanya besar itu. Ini ritual kok kejam, ini ritual kok tidak memperhatikan bagaimana hewan itu diperlakukan gitu ya. Maka nanti ujungnya bahwa ritual yang dilakukan oleh umat Islam itu adalah ritual yang bengis, dan itu dilakukan tiap tahun. Hewannya diikat, disiksa, disembelih beramai-ramai. Itu yang kemudian digembar-gemborkan. Nah, maka ada dua orang ilmuwan dari Hannover University Jerman dengan kegelisahannya masing-masing kemudian bersepakat melakukan penelitian terkait dengan kurban ini, terkait dengan bagaimana cara penyembelihan hewan kurban ini. Apakah benar hewan yang disembelih secara langsung itu mempunyai rasa nyeri yang luar biasa atau sebaliknya? Apakah benar hewan yang disembelih secara langsung itu dagingnya tidak sehat atau sebaliknya? Maka dua peneliti, dua ilmuwan dari Hannover University Jerman melakukan penelitian. Yang satu namanya Profesor Dr. Schultz, yang satunya Dr. Hasim. Jadi yang satu sudah profesor, yang satu belum. Dua orang ini melakukan penelitian dengan hipotesa masing-masing, dengan latar belakang masing-masing. Profesor Dr. Schultz dengan latar belakang dengan hipotesa bahwa apa yang dilakukan oleh umat Islam itu menyakitkan bagi hewan dan kemudian tidak menyehatkan. Sementara Dr. Hazim punya hipotesa, punya keyakinan bahwa apapun yang disyariatkan di dalam Islam ini pasti itu baik. Pasti itu kalau dalam konteks kesehatan pasti itu menyehatkan. Maka dua pendapat, dua pemikiran ini disatukan. Kalau ilmuwan orang pinter berdebat itu gitu itu. Wes punya pendapat A, punya pendapat B, ayo diteliti, sama-sama kita neliti mana yang benar dari pendapat itu. Maka kemudian dilakukan penelitian. Nah, ini seperti yang saya sampaikan, untuk menyembelihnya itu diberi alternatif, jangan disembelih langsung, menyakitkan itu. Alternatifnya apa? Ayo dipingsankan dulu. Entah itu disuntik dulu, entah itu ditembak dulu, entah itu dipukul dulu. Pokoknya pingsan, tidak sadarkan diri, baru disembelih. Maka hewannya tidak merasakan sakit. Nah itu. Sementara di syariat Islam dikatakan bahwa kalau menyembelih itu perlakukanlah dengan ihsan, perlakukan dengan baik. Caranya seperti apa? Dengan menajamkan pisau yang disembelih. Untuk apa? Untuk meringankan. Jadi untuk membuat tidak nyeri itu adalah dengan pisau yang ditajamkan. Maka korelasinya apa? Disembelih secara langsung itu sesuai hadis ini itu tidak menimbulkan rasa nyeri. Kalau toh nyeri akan minim. Syaratnya itu tadi. Syaratnya tajamkan pisaunya. Perlakukan dengan ihsan itu dengan menajamkan pisau. Kalau menyembelih itu sekali arahnya kemana? Dari atas ke bawah gini atau dari bawah ke atas? Atas ke bawah.
Kenapa? Karena ada gaya gravitasi bumi, ada bantuan gaya gravitasi bumi. Maka disembelih saat pertama kali trek itu harus memotong 3 saluran, harus. Begitu pertama trek, nah terus kemudian darah, kadang-kadang pisaunya ini tidak ditarik, trek tetap di situ supaya darahnya nggak muncrat, muncratnya melalui pisaunya itu, karena pembuluh darahnya nempel di pisaunya itu, sehingga kemudian muncratannya mengikuti alur pisaunya itu. Jadi satu kali tebas harus 3 saluran yang terpotong. Saluran apa saja itu nanti di belakang ada penjelasan. Nah ini ya yang tadi saya sampaikan. Maka 2 orang peneliti itu melakukan penelitian, Profesor Dr. Sul dan Dr. Hazim melakukan penelitian. Benarkah disembelih yang secara langsung sesuai dengan syariat Islam itu menyakitkan? Benarkah yang disembelih tidak secara langsung melalui dipingsankan dulu itu tidak menimbulkan rasa nyeri dan sehat? Maka kemudian dilakukan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada sapi yang cukup umur dewasa. Dewasa itu usia 2 tahun ke atas. Apa yang kemudian dilakukan di penelitian itu? Otak dari si sapi dipasang microchip yang dihubungkan dengan EEG, elektroencephalograph. Untuk apa? Untuk mengukur pergerakan atau kegiatan dari otak. Untuk apa? Untuk menunjukkan apakah rasa nyerinya itu ada atau tidak. Kalau grafiknya datar itu tidak ada rasa nyeri. Kalau grafik di EEG-nya itu meningkat, naik, itu menunjukkan rasa nyeri, dan semakin naiknya tinggi semakin nyeri. Jadi datar, kemudian mulai naik itu mulai timbul rasa nyeri. Seiring dengan naiknya berapa, seperti itulah rasa nyerinya itu juga ikut naik. Jadi diukur secara indikator real, bukan melalui perasaan, bukan melalui apa yang tergambarkan saja, tapi langsung ke otaknya untuk mengetahui apakah ada rasa nyeri atau tidak. Yang kedua, ditanamkan microchip juga di jantung si sapi. Jantungnya untuk apa? Melihat aktivitas jantung. Kenapa kok jantung yang dilakukan, yang diteliti, kenapa kok jantung? Karena jantung itu pusat kehidupannya seseorang. Yang memiliki jantung, pusat kehidupannya itu di jantung itu. Jantung itu berhenti 3 detik saja sudah meninggal seseorang itu. Sama, sapi itu kehidupannya juga di jantung. Kenapa kok jantung? Karena jantunglah yang menyedot dan memompa darah untuk mengalirkan darah sesuai dengan kebutuhannya. Maka yang diteliti jantungnya. Bagaimana aktivitas di jantung? Karena itu kaitannya dengan kesehatan dari semua organ yang ada di tubuh hewan penelitian ini. Untuk menghilangkan hasil yang bias, hasil bias itu hasil yang tidak sebenarnya, belum tentu sebenarnya. Maka saat ditanamkan microchip itu tidak langsung disembelih, tidak langsung dilakukan penelitian. Dibiarkan dulu microchipnya itu. Kenapa? Karena microchip itu kalau ditanamkan di otak atau di jantung dianggap barang asing bagi tubuh, maka nanti ada reaksi penolakan. Kalau setelah dipasang kemudian dilakukan penelitian, bias, karena bisa saja itu tidak menunjukkan rasa nyeri yang sesungguhnya, tapi sebagai akibat dari benda asing yang dianggap sebagai benda asing oleh tubuh si hewan teliti tadi itu. Maka ditunggu 2 pekan. Jadi setelah dipasang microchipnya ditunggu 2 pekan, baru kemudian dilakukan penelitian. Hasilnya seperti apa? Ini hasil dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Disembelih dengan pisau yang tajam, maka kemudian memotong 3 saluran. Saluran ya, kalau saluran itu pasti berupa ruang. Maka yang dipotong adalah saluran makanan, saluran nafas, dan saluran darah. Saluran darahnya itu ada 2, arteri dan vena. Tentu juga ikut terpotong saraf-sarafnya. Tapi saraf bukan berupa saluran, karena berupa langsung kayak tali gitu, langsung padat, walaupun sangat kecil. Tapi itu merupakan bagian dari saraf.
Darah itu sesungguhnya ada dua, darah arteri dan darah vena. Darah arteri itu darah yang dipompa keluar dari jantung untuk didistribusikan ke seluruh tubuh, kemudian dipakai. Setelah dipakai, kotor, mengandung karbon dioksida, dimasukkan lagi ke jantung, disedot lagi oleh jantung, kemudian di jantung dikeluarkan lagi, dibersihkan di paru-paru, bersih, masuk lagi, dipakai lagi, terus seperti itu. Maka kemudian menjadi hal penting jantung itu. Nah, kalau pada saat kita menyembelih hewan kurban itu sesungguhnya ada dua pembuluh darah. Satu darahnya muncrat, satunya justru kesedot. Jadi yang pembuluh darah arteri itu muncrat karena dipompa oleh jantung. Pembuluh darah vena, namanya pembuluh darah vena atau disebut pembuluh darah balik, itu justru darahnya kesedot menuju jantung untuk kemudian dikeluarkan melalui darah arteri itu. Jadi ibaratnya di leher itu venanya, pembuluh darah yang ada di vena kesedot masuk ke jantung dulu, dikeluarkan dalam bentuk darah yang ada di arteri karotis keluar. Jadi kalau panjenengan perhatikan sebenarnya ada dua pembuluh darah, satunya kesedot darahnya, satunya darahnya muncrat. Nah, apa hasil dari penelitian ini? Ini hasil penelitian yang sesuai dengan syariat Islam atau yang disembelih secara langsung, ini hasilnya. 3 detik pertama, jadi begitu dipotong, 3 detik pertama tidak ada perubahan dari grafik EEG-nya. EEG-nya datar. Secara teoritis medis dan indikator-indikator dari penelitian ini, maka 3 detik awal itu tidak menunjukkan rasa nyeri. Jadi tidak ada nyerinya sama sekali. Datar, kemudian 3 detik berikutnya turun, malah hilang sudah. Sudah tidak ada lagi rasa nyeri sama sekali, digambarkan dengan hasil dari EEG-nya ini, elektroencephalogram. Tetapi hebatnya di sisi lain, otaknya tidak merasakan nyeri, di sisi lain jantungnya bekerja dengan keras. Jantungnya aktivitasnya meningkat, padahal baru dipotong itu. Jadi baru dipotong, kemudian jantungnya itu melakukan aktivitas yang luar biasa, nyedot dan mompa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, organ-organ tubuh yang lain, mau liver, ginjal, apalagi lambung, paru-paru, pankreas, apapun itu, semuanya itu mengandung darah. Darah yang memang dibutuhkan untuk pertukaran oksigen. Semua proses di dalam sel masing-masing itu butuh oksigen. Oksigennya dialirkan melalui darah. Darah dialirkan, dipompakan dari jantung tadi itu. Maka seluruh organ yang ada di dalam tubuh si sapi, juga termasuk tubuh kita, itu semuanya mengandung darah. Walaupun tidak seperti yang dilihat darah berupa darah ngecembeng gitu, bukan. Jadi di dalam organnya itu, di dalam otot ginjalnya itu ada darah di sana. Tapi tidak kita bisa melihatnya kecuali dengan mikroskop. Nah, ternyata aktivitas jantung setelah dipotong itu nyedotnya luar biasa, mompanya luar biasa. Untuk apa ini? Ternyata untuk menarik darah yang ada di masing-masing organ tubuh kita, tubuh si kurban, si sapi ini ditarik masuk ke jantung untuk kemudian dikeluarkan dengan keras pula. Disedot keras, dikeluarkan keras 6 detik setelah dipotong lehernya itu. Maka hasil akhirnya apa? Masing-masing organ itu tidak diketemukan darah sama sekali, karena kesedot semua darahnya itu. Maka pada saat disembelih itu muncratnya luar biasa dan baru berhenti setelah semua darah yang ngendon di masing-masing bagian tubuh sapi itu habis. Baru berhenti jantungnya itu. Maka setelah keras tadi itu
butuh sekian waktu, masing-masing sapi berbeda untuk kemudian berhenti karena darah yang ada di masing-masing organ sudah disedot semua, yang ada di jantung sudah dipompa keluar semua. Apa korelasinya dengan kesehatan? Ternyata dari semua pola yang terjadi di dalam jantung sapi pada saat disembelih dengan cara-cara syar'i seperti itu, efeknya adalah membuat dagingnya maupun organ-organ yang lain itu sehat untuk dikonsumsi. Menggunakan indikator GMP, Good Manufacturing Practice, indikator-indikatornya jelas, indikator-indikatornya tertentu, maka daging maupun bagian-bagian dari tubuh si sapi yang disembelih dengan cara sesuai dengan syariat Islam masuk menjadi bagian dari healthy meat. Daging yang sehat, daging yang bagus, daging yang baik untuk dikonsumsi. Lalu yang meronta-ronta saat disembelih itu apa? Apakah itu bukan bagian dari ekspresi rasa nyeri? Bukan. Itu adalah keterkejutan karena otot yang meregang akibat disembelih secara langsung itu. Kaget. Kita aja sama, taruhlah otot lengan kita ini diselentik gini, tik gitulah, nanti keluar dudut gitu. Bahkan kadang-kadang tanpa dirangsang pun tulang kita, otot kita itu kadang-kadang jedut sendiri-sendiri. Itu bagian yang normatif saja. Kalau kemudian masih tetap ngeyel, enggak, meronta-ronta, itu bagian dari rasa nyeri. Coba saya dilihat hasil EEG-nya tadi, hasil ukuran yang real dari rasa nyeri itu digambarkan dengan tingkatan yang ada di dalam EEG itu. Terpatahkan bahwa hewan kurban, hewan penelitian yang disembelih secara langsung itu menimbulkan rasa nyeri, ternyata itu tidak terjadi. Justru disembelih secara langsung itulah tidak menimbulkan rasa nyeri sama sekali. Dan kemudian dagingnya adalah daging yang menyehatkan. Karena mekanismenya bagian dari organ-organ yang ada itu disedot semua darahnya 6 detik setelah proses terputusnya leher itu, kemudian dikeluarkan, dipompa dengan keras, maka sudah tidak ada lagi darah yang ngendon di masing-masing organ, termasuk yang ada di jantung yang tinggal sisa sedikit itu. Jadi kesimpulan dengan disembelih secara syar'i itu menunjukkan hasil hewannya tidak merasakan rasa sakit, tidak menimbulkan rasa nyeri, dan kemudian dagingnya adalah daging yang menyehatkan. Proses yang terjadi itu menjadi bagian dari ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Kenapa jantungnya kemudian melakukan proses yang seperti itu? Ternyata justru hal itulah yang menyebabkan apapun yang ada, bagian tubuh manapun di sapi itu pada saat disembelih secara syar'i justru menyehatkan. Apakah penelitian ini kemudian berhenti di sini? Belum. Yang disembelih dengan dipingsankan gimana hasilnya? Ini penelitiannya bareng, dilakukan berbarengan, tapi yang saya sampaikan ke panjenengan yang sesuai dengan syariat Islam dulu. Lalu bagaimana dengan yang disembelih, dipingsankan dulu itu? Insyaallah kita bisa ya kurban ya, duitnya duit halal ya, bukan dari korupsi. Nah, ini hasil penelitian yang dengan cara non muslim yang diusulkan tadi itu. Barangkali dalam benak panjenengan semula pikirannya sama dengan ini. Iya, dipingsankan dulu kan enak, tidak sakit, kemudian disembelih. Kan sapinya kemudian tidak meronta-ronta, tidak menimbulkan rasa nyeri seolah-olahnya. Pertanyaannya, apakah benar hal itu terjadi? Bagaimana kita cara melihatnya? Lihat hasil EEG-nya tadi, elektroencephalografnya. Dilihat grafiknya datar, turun, atau malah naik. Setelah dipingsankan,
kemudian sapinya itu terhuyung-huyung, jatuh, roboh, terus kemudian tidak sadarkan diri, tidak bergerak sama sekali, kemudian disembelih. Sama disembelihnya potong 3 saluran itu termasuk sarafnya. Sapinya enggak bengok-bengok, sapinya enggak meronta-ronta, diasumsikan tidak menimbulkan rasa sakit. Benar tak itu? Maka kemudian hasilnya seperti ini. Sesaat setelah proses pemingsanan itu naik ternyata grafiknya. Jadi begitu dipingsankan itu nyeri mulai naik. Tapi terus kemudian dipotong 3 saluran itu ternyata semakin meningkat. Jadi hewan yang disembelih dengan dipingsankan itu nyerinya luar biasa ternyata. Tentu ini dibuktikan dengan hasil-hasil penelitian yang berikutnya pun akan mengalami hal yang sama. Maka ada sakit, ada nyeri yang luar biasa hebat yang dialami oleh hewan yang disembelih dengan dipingsankan itu. Kemudian hal yang berbalik juga, nyerinya meningkat dan kerja di jantungnya langsung datar, langsung turun, langsung habis, tidak bergerak. Jadi kalau tadi yang disembelih secara syar'i itu kemudian aktivitas jantungnya malah meningkat setelah disembelih, ini tidak, aktivitas jantungnya malah turun sampai kemudian berhenti aktivitas jantungnya itu. Maka darah yang ada di masing-masing organ di tubuh sapi itu tidak ada yang menyedot, tidak ada yang kemudian memompanya. Maka yang disembelih dengan cara seperti ini darahnya tidak muncrat, darahnya tidak keluar. Jadi berhenti di masing-masing organ itu tadi. Bapak yang dirahmati Allah, ini bahwa darah yang tidak keluar dari hewan yang kemudian akan dikonsumsi manusia bagi orang-orang ghairi muslim itu justru katanya rasanya itu lebih enak. Padahal jelas itu tidak menyehatkan. Maka ada hewan-hewan yang dikonsumsi oleh manusia itu tidak disembelih. Panjenengan tahu bebek purnama itu? Pasti seket sini pasti ada bebek purnama. Dan semuanya mengaku cabang. Nggak ada yang pusat, semua cabang aja sudah. Cabang purnama. Panjenengan kalau ke TP Tunjungan Plaza itu ada yang namanya daging, restoran daging. Daging itu bebeknya dipajang utuh. Jadi bebek coklat gitu utuh dipajang, lehernya utuh, nggak ada lukanya sama sekali, nggak ada bekas potongan. Kenapa? Karena beranggapan bahwa darah yang tidak keluar dari tubuh hewan itu menyehatkan. Nikmat, enak rasanya, padahal itu jauh dari hal yang menyehatkan. Itu justru membuat sakit. Maka kenapa? Nah, menarik ini. Kenapa kok Islam itu mengharamkan babi? Tentu kalau yang kaitan dengan cacing pita dan seterusnya, iyalah. Gaya hidupnya jelek, iyalah. Tapi satu hal yang kemudian bisa kita padukan, karena babi itu tidak bisa disembelih. Kenapa kok nggak bisa disembelih? Karena babi tidak punya leher. Coba, kalau terus kemudian ini kita satukan ya, kita rangkaikan ya, syariatnya itu harus disembelih. Maka kemudian itu menyehatkan karena darahnya keluar, darahnya nggak ada yang tersisa di bagian organ manapun. Sapi nggak bisa disembelih. Maka terus kemudian konsumsi babi, maksud saya babi tidak bisa disembelih. Maka kemudian konsumsi babi itu ya konsumsi yang jelas tidak menyehatkan. Teori-teori berikutnya, penelitian-penelitian berikutnya membuktikan itu tadi yang saya sebut. Pembuktian-pembuktian ini begitu ketemu, iya ya, daging babi itu banyak cacing pitanya, tidak menyehatkan sama sekali. Betul bahwa kenapa Islam mengharamkan itu karena memang babi itu tidak sehat. Nyampe ke puncak kebenarannya itu.
Jadi kalau kemudian kita rangkaikan, ini luar biasa. Islam itu sudahlah, kalau mau dikaitkan dengan sains model apapun, semua akan mendukung kebenaran yang ada di Quran dan hadis itu. Mutlak itu sudah. Nah, salah satunya kaitan dengan kedokteran ini. Salah satunya dengan bagaimana hewan yang disembelih dengan dipingsankan dulu itu ternyata bukan hewan yang kemudian dagingnya, organ-organnya bisa dikonsumsi dengan baik, karena itu menjadi bagian dari hewan yang tidak sehat. Hasilnya dengan indikator yang sama, karena ngendon darahnya di masing-masing organ itu, dan itu menjadi tempat pertumbuhannya kuman, tempat pertumbuhannya bakteri, maka terus kemudian dengan indikator yang sama dengan sapi yang disembelih dengan cara Islam itu tadi, menunjukkan hasil yang bertolak belakang, bahwa yang dipingsankan dulu itu masuk menjadi bagian dari unhealthy meat, daging yang tidak sehat. Dikonsumsinya pun nanti akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Maka buktinya justru berbalik dengan apa yang menjadi hipotesa dari Profesor Dr. Sul tadi itu. Ternyata yang disembelih dengan dipingsankan dulu itu nyerinya luar biasa hebat, sakitnya sangat menyakitkan, dan kemudian hewannya, dagingnya, apapun yang ada di dalam tubuh hewan itu ternyata tidak menyehatkan, membuat sakit karena mengandung berbagai macam kuman, bakteri dan virus yang berkembang di dalam organ dari masing-masing organ dari hewan yang disembelih tadi, kemudian tumbuh menjadi bagian dari daging atau organ yang tidak menyehatkan untuk dikonsumsi. Sudah jelas ini. Maka terus kemudian panjenengan bisa tebak apa yang terjadi dengan Profesor Dr. Sul. Setelah tahu hipotesa yang ada di pikirannya itu mentok kebentur dengan kebenaran hadis tadi itu, mentok sudah. Maka kemudian apa yang terjadi? Profesor Dr. Sul mu'allaf menjadi Islam, masuk Islam. Ilmuwan, orang pinter itu kalau hipotesanya terbantahkan secara langsung dengan kebenaran yang ada di Quran hadis, itu mengakui, oh iya, berarti apa yang ada di Quran hadis itu bahwa yang benar, dan itu sudah diterbitkan 1400 lebih tahun yang lalu. Maka dengan logikanya itu mengakui kebenaran Islam, dan kemudian wajar kalau kemudian masuk Islam menjadi mu'alaf. Justru yang ribet itu yang tembre-tembre itu, yang ruwet itu yang tembre-tembre itu, wis diomongi iki lho bertentangan, wis podo-podo ayatnya di kitab sucinya itu bertentangan, ini loh sama ini bertentangan, wah bulet gak karu-karuan sudah. Tetapi yang kemudian mempelajari dengan detail, mempelajari penuh, itu nanti akan timbul pertanyaan. Kemudian kalau toh belajar untuk kemudian menyerang Islam, kaget dengan apa yang ada di Quran. Yang diserang itu kok gak ono salah dan seterusnya. Lah yang seperti itu yang kemudian justru jadi mu'alaf. Sing tembre-tembre itu ruwet itu tadi. Wis bermain dengan logikanya sendiri padahal itu salah. Maka syariat Islam inilah yang kemudian diakui secara sains bahwa memang apa yang tertera di Quran dan hadis-hadis sahih itu adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki, yang kemudian tidak ada yang mampu melawannya dengan apapun yang kemudian dilakukan melalui penelitian-penelitian itu. Penelitian tentang puasa, ratusan penelitian tentang puasa itu, semua hasilnya sama, bahwa puasa itu menyehatkan. Sumutasiku, bahwa puasa itu menyehatkan. Penelitian tentang gerakan sholat, semua hasilnya sama, bahwa gerakan sholat itu merupakan olahraga rutinitas kita dalam keseharian. Maka sudah, apa yang ada di Quran itu kalau mau membuktikan kebenarannya, buktikan sudah, pasti akan terbukti bahwa Quran itu benar adanya. Contohnya salah satunya melalui berbagai hal terkait dengan
penelitian tentang kurban ini. Berikutnya sebenarnya sebelum ini ya, berikutnya adalah dimunculkan yang tadi itu, bahwa kambing itu mengandung kolesterol. Nah itu kan, kambing itu tidak mengandung kolesterol. Kambing itu mengandung cempe. Ya, sapi itu tidak mengandung kolesterol. Sapi itu mengandung pedet. Jadi kambing itu mengandung anak kambing, sapi mengandung anak sapi. Itu guyonannya. Seriusnya adalah daging kambing. Jadi daging kambing itu tidak mengandung kolesterol. Catat, daging kambing itu tidak mengandung kolesterol. Kalau toh ada itu kecil. Tetapi kalau dagingnya itu ditempeli sama gaje-gajenya itu tidak dipisah, gajenya itu yang mengandung kolesterol. Di belakang nanti ada tabel yang menunjukkan bahwa daging sapi itu malah 0, daging kambing itu kecil kadar kolesterolnya, sangat sedikit, praktis tidak ada. Terus digembar-gemborkan lagi, untuk itu nanti ada data di belakang yang kaitan dengan kolesterol maupun asam urat. Dimunculkan lagi yang tadi, kalau daging kambing itu membuat darah tinggi, membuat hipertensi, maka itu tidak menyehatkan. Padahal di sini sudah pernah ngomong bahas darah tinggi, pernah. Darah tinggi itu penyebabnya bukan karena itu. Darah tinggi itu penyebabnya hal lain. Nanti kajian darah tinggi, perspektif Quran hadis. Enggak menyebabkan itu. Justru yang membuat hipertensi atau darah tinggi itu pada saat panjenengan mengkonsumsi sate kambing, gulai kambing, ya, kemudian ke kasir, itu yang bikin darah tinggi. Jadi jenengan setelah makan daging sate itu, sate kambing, kemudian gulai kambing, wes makan gayeng enak, ya, terus panjenengan ke kasir. Nah itu yang bikin darah tinggi. Itu yang bakal bikin tekanan darahnya naik, ya itu. Kalau dagingnya itu tidak menyebabkan hipertensi. Tentu koridornya adalah koridor kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Silahkan makan minum model apapun silahkan, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena Allah benci dengan orang yang berlebihan itu. Nanti kalau kemudian menjalankan itu kita berlebih-lebihan dalam jumlah konsumsi makanan yang kita konsumsi, kita asup itu pasti nanti efeknya jelek buat tubuh kita. Karena sudah di warning jangan berlebihan. Kok berlebihan? Ya sakit nanti. Berbagai macam penyakit. Panjenengan kalau mengkonsumsi kolesterol berlebihan ya hiperkolesterol. Nanti asam urat berlebihan, makanan yang mengandung asam urat berlebihan ya hiperurisemi. Ya kan meningkat semua kadarnya di dalam darah dan kemudian akan terjadi kelainan, terjadi penyakit. Ya, maka daging kambing itu tidak mengandung kolesterol, kalau toh mengandung akan sangat sedikit. Panjenengan makan daging kambing setengah kilo kuat. Jenengan ijeni gitu ya, makan daging kambing setengah kilo dibanding dengan makan telur puyuh 1 biji, itu jahatan telur puyuh 1 biji itu. Kandungannya ribuan kolesterol itu. Nanti ada datanya, ada tabelnya. Jadi panjenengan makan telur puyuh 1 biji itu jahatnya luar biasa untuk kolesterol, untuk kadar kolesterol. Maka kalau kemudian disandingkan daging kambing dengan dalam konteks kolesterol, daging kambing dengan telur puyuh, jahatan telur puyuh.
Kenapa kemudian ritual yang kaitannya dengan telur itu kok tidak disoroti sebagai kegiatan atau ritual yang tidak menyehatkan? Ada kan ritual yang pakai telur-telur itu? Kenapa nggak disebut sebagai ritual yang itu tidak menyehatkan? Justru membuat umatnya menjadi sakit. Kenapa kok tidak seperti itu? Justru yang daging kambing yang tidak mengandung kolesterol dimitoskan mengandung kolesterol. Daging kambing yang tidak menyebabkan hipertensi dimitoskan menyebabkan hipertensi. Panjenengan yang tidur malam kalau sering mandi malam akan kena rematik, begitu. Supaya apa? Supaya kita nggak tahajud. Maka dimunculkan itu. Ojo sering-sering adus bengi-bengi engko rematik. Gitu kan yang ada di benak panjenengan? Supaya apa itu semua disebar, mitosnya itu dimunculkan, supaya kita takut untuk mandi di malam hari, takut untuk kemudian melakukan sholat tahajud, sholat malam itu. Oh, ini kan terstruktur masif dan apa sih toh? Disusun sedemikian rupa, kalau kemudian kita masuk, wes kita menjadi bagian dari yang percaya itu, dan kemudian kita tidak menjalankan syariat Islam itu dengan baik. Nah, ini saya kira sudah paham panjenengan, sebaiknya memang yang tidak cacat sama sekali. Jadi tidak ada unsur-unsur kecacatan. Syaratnya kurban itu ya memang harus ikhlas. Walaupun besar enggak apa-apa. Yang penting ikhlas. Ya. Jangan ikhlas terus cilik, ya Mas ya gak apa-apa, tapi ya luwe api ikhlas tapi gede ya gitu. Ikhlas dan besar enggak masalah. Dalam kaidah fikihnya enggak masalah, mau jantan mau betina itu enggak masalah. Tetapi ada aturan yang jangan yang betina. Kalau betinanya nanti habis produksinya nanti, itu perkembangbiakannya nanti akan terhenti. Sebenarnya dalam konteks jangan betina itu dalam konteks itu untuk menjaga garis keturunannya sapi itu, menjaga garis keturunannya kambing supaya tetap bisa lahir terus, gitu ya. Tapi secara fikih nggak ada yang anuan terkait dengan harus jantan itu enggak. Tapi untuk peruntukan yang lain itu bisa seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi prinsipnya seperti ini. Terus kemudian cara menyimpannya daging kurban. Cara menyimpannya sebelum disimpan jangan dicuci. Kalau dicuci nanti kena air justru akan berpotensi untuk menjadi tempat pertumbuhannya kuman atau bakteri yang ada di air itu. Jadi biarkan kemudian ditempatkan di kresek-kresek kecil, plastik-plastik kecil sesuai dengan kebutuhan panjenengan. Kalau panjenengan masak untuk satu kali masak butuh berapa, yaitu panjenengan kelompokkan. Jadi tidak dalam satu kresek besar dimasukkan langsung, tapi masukkan menjadi kecil-kecil dulu, sehingga saat panjenengan butuh tinggal ngambil saja. Caranya tempatkan di kulkas dulu, jangan di freezernya. Jangan langsung di freezer. Untuk apa? Untuk masa transisi. Dari yang biasa menuju ke beku itu ada masa transisinya, ditempatkan di kulkas biasa dulu 4-5 jam, baru kemudian dipindah ke freezer. Jadi beku bisa dipakai kapanpun. Nah kemudian pada saat membutuhkan itu ambil sebagian kecil yang sesuai dengan kebutuhan masak panjenengan, jangan ditempatkan di air panas. Karena seringkali ditaruh di air panas lang cepet, lang ndak beku, lang dimasak. Itu nanti merusak struktur yang ada. Sama pada saat keluar juga butuh masa transisi. Ditempatkan di apa? Ditempatkan di tempat dulu dengan suhu air yang biasa. Baru setelah mencair, baru panjenengan masak, panjenengan konsumsi dengan aturan yang ada. Lalu ini kan kalau punya kulkas, Dok. Lalu gak duwe kulkas ya apa? Disimpen nang ndi? Yang ndak punya kulkas dimasak langsung dalam jumlah cukup besar. Kalau untuk panjenengan sendiri ya nanti diinget terus. Atau lebih baik masak yang cukup besar, cukup banyak,
tonggo-tonggone didung. Nah, itu. Tonggo-tonggone diteri kabeh. Yang lain nerima masih dalam bentuk kambing, dalam bentuk daging yang belum dimasak, panjenengan sudah masakkan, panjenengan beri ke masing-masing tetangga panjenengan itu. Itu luar biasa. Kenapa? Menurunkan tensi tadi itu. Karena tahu kalau harganya mahal tuh tensinya meningkat itu tadi. Nah ini diberi, oh turun tensinya, oh saya enak gitu. Apalagi sudah dalam bentuk masakan itu. Jadi secara normatif seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terus bagaimana dengan yang lagi rame saat ini PMK? Penyakit mulut dan kuku yang itu disebabkan oleh virus yang menular dari satu hewan ke hewan yang lainnya dengan bentuk yang sama. Maksudnya sapi ya sama-sama sapinya. Apakah itu terus kemudian nanti berpotensi menular ke manusia? Sampai saat ini penelitiannya belum ada yang membuktikan mampu menular ke manusia. Masih masuk kategori, bukan masih, nek masih engkau lah isok pindah. Masuk dalam kategori penyakit zoonosis. Zoonosis itu penyakit yang terjadi pada hewan. Jadi antar hewan. Nah itu menularkannya kalau langsung ke manusia tidak ada penelitian. Apakah nanti kemudian hewan yang mengalami PMK ini kemudian dikonsumsi nanti menular ke manusia? Sampai saat ini pun juga tidak ada pembuktian untuk itu. Apalagi kalau memang masaknya sesuai, ya suhunya memang betul-betul panas, betul-betul matang, maka kuman bakteri yang ada itu pun juga akan, virus itu pun akan mati. Maka kemudian dalam konteks PMK ini, kalau kita merasa bahwa nanti bingung untuk cari hewan kurban yang bebas dari PMK, gampang, kontak saja lazismu, untuk kemudian kerjasama dengan lazismu, wis aku titip golekno sapi 10, wedhus 20, sudah. Berapa harganya? Sekian, sudah kirim. Panjenengan yang secara personal pengen beli itu juga, wis kontak aja lazismu. Titip aku tuku, engko tukokno sapi siji kisaran 30 juta. Kambing kisaran 4 juta misalkan gitu. Jadi yang penting ikhlas, pokoknya besar itu tadi ya. Maka terus kemudian menghindari hal itu enak saja, kita punya lazismu kok, lapa soro-soro, lapa angel-angel. Kalau panjenengan sudah yakin dengan penjual yang selama ini panjenengan sudah kontak, yang kemudian itu bisa dipastikan bahwa kemudian tidak menderita PMK, ya sudah, monggo untuk dipastikan dan nanti bisa disembelih dengan baik dan kemudian dagingnya pun dikonsumsi sesuai dengan cara memasak yang benar sehingga resiko untuk menderita atau tertular penyakit apapun itu bisa minim atau bahkan dihilangkan ya. Ya ini saya kira HP-nya langsung tuku, harganya 6 juta HP-nya, tapi untuk kurban mikirnya ping 1000. Kurban wah 3 juta ya, waduh bulet. Tapi kalau ada HP jenis terbaru langsung beli. Oh iya, Bapak Ibu agak molor sedikit enggak apa ya. Bapak Ibu, kalau untuk kurban ini hati-hati dengan rasa, dengan perasaan kita. Hati-hati dengan apa yang kemudian muncul di dalam benak kita. Kenapa? Pada saat apalagi di masjid ya, di Al-Mahdi ini terus kemudian nanti sebagai panitia kurban ada orang yang kemudian tiap tahun itu kurban terus, kemudian kan nanti kumpul ini sapinya, kambingnya kan ngumpul jadi satu kan, itu potensi untuk timbul riaknya tinggi, maka kita harus menjaga itu. Nanti akan muncul itu, aku ini bentahun sapiku mesti paling gede neng Ahmadi. Saya ini tiap tahun kambing saya pasti yang paling besar. Bapak Ibu, setan itu nggak play ipol. Tahu nggak play ya? Ya, setan itu nggak play ipol. Sudah setan itu. Setan itu kalau gagal menggoda kita untuk melakukan kemaksiatan, maka yang disetting apa? Amal-amalan kita itu dihebat-hebatkan supaya muncul riak, muncul sombong. Padahal endingnya nanti kalau kita sombong, kalau riak sama, endingnya di neraka.
La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya masih ada sombong, masih ada riya, walau sebesar biji zarah sekalipun. Jadi nanti kalau kurban, sudahlah wis kurban drek, wis titipkan saja. Kalau toh mau lihat ndak usah bandingkan dengan yang lain, karena itu cara setan untuk menggelincirkan kita dengan memunculkan rasa itu. Saya ini selalu yang terbesar tiap tahun. Apalagi terus kemudian menilai orang lain. Saya aja pegawai cuman golongan 3A saja, kambingnya segitu. Iku omahe magrong-magrong, tokone akeh, duweke akeh, sapine cilik, kambingnya kecil. Sudah, menilai orang lain itu bukan hak kita, bukan kewajiban kita. Sudahlah, konsen dengan diri sendiri aja untuk kemudian membuat kita ini ikhlas dengan hal itu, tidak membanding-bandingkan, tidak memunculkan rasa sombong. Karena setan itu gableknya seperti itu. Gagal membuat kita berbuat maksiat, maka memunculkan hal itu. Gagal membuat kita tidak sholat di masjid, atau bahkan tidak sholat. Jadi setan itu gagal membuat kita tidak sholat. Saya yakinlah panjenengan semua di sini ini kalau untuk meninggalkan sholat tidak akan ada yang berani. Pasti akan sholat. Gagal membuat kita tidak sholat, maka kemudian dibuatlah kita ini, amalan kita ini, sholat kita ini dinaik-naikkan. Al-Mahdi itu pokok isak gurungnya dan mesti aku sing teko dhisik. Udah. Subuhan gak ono uang, aku sing nang masjid disian iku. Sudah dimunculkan hal seperti itu. Sholat sudah barengan gini, gak ono sing sholat koyok Rasul iku kecuali aku. Rukuke ya wis ngono iku, dikeki gelas iku gak lugur gelase. Sudah. Sujudnya itu seperti itu sujudnya, sudah seperti sujudnya Rasul. Bangkit dari sujud sama seperti bangkit dari sujudnya Rasul. Wis gak ono sing ngalahno aku pokoknya. Maka begitu gagal membuat kita berbuat maksiat, maka dipoles dengan menghebat-hebatkan amalan yang kita lakukan. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga kita mampu, kita semua ini mampu menjaga keikhlasan amal apapun yang kita lakukan itu, sehingga koridornya adalah betul-betul lillahi ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat buat kita semua, semakin meningkatkan keimanan, keikhlasan, ketakwaan, keislaman kita tentang kurban pada konteks kita hari ini. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Ini nanti bisa di screenshot kadar dari masing-masing. Ini panjenengan lihat yang paling bawah itu telur puyuh. Berapa itu? 3.000 sekian. Kambing berapa? 70. Sapi 0, masuk kategori sehat. Telur puyuh 1 saja itu kategori yang dilarang karena jelek efeknya buat tubuh kita. Ini monggo nanti buat warning kita untuk pada saat mengkonsumsi makanan apapun itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.